Kembali lagi di Heart to Heart. Dan kali ini aku mengunjungi kediaman keluarga almarhumah Lutfia Damayanti. Lutfia meninggal saat sedang menonton sepak bola dan ini merupakan pertandingan pertama dan terakhir bagi Lutfia. Dengan tegar dan ikhlas Ibu Mariam dan Pak Munif meluapkan isi hatinya. Sebelumnya saya turut berduka cita sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan husnul khotimah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan keluarga tentunya diberikan ketabahan, keikhlasan dan kekuatan insyaallah. Amin. Tapi Ibu boleh cerita sedikit nggak? Waktu kejadian itu Ibu ada di mana? Waktu kejadian itu saya kan di rumah, nggak tahu itu. Terus malam itu saya belum dengar kalau di Kanjuran stadion itu ada kericuhan, masih belum tahu, belum dengar. Lah tahunya itu pas hari Minggu pukul 10 itu dikasih tahu kalau anak saya sudah meninggal. Bapak berarti dengar pertama kali dari siapa, Pak? Kebetulan waktu itu saya di Surabaya kerja, urusan kerja. Baru pertama kali saya tahu ditelepon adik kandung saya yang ada di Bontang. Saya jawab ada apa, maksud saya itu kan gitu. Ini nggak tahu adiknya Lutfia ini nangis terus. Katanya si Lutfia belum pulang dari tadi malam. Loh kemana saya bilang. Katanya nonton sepak bola. Mungkin tidur di rumah temannya, saya gitu, pikir saya kan gitu. Terus nggak lama lagi telepon lagi adik saya dari Kalimantan itu kalau almarhum anak saya Lutfia ini sudah diantar ambulan katanya. Disitulah saya shock. Waktu itu saya kan lagi di atas, saya kan kerjaan saya tukang bangunan Mbak ya. Lagi di atas sekitar ketinggian 4 meter lebih lah. Saya shock. Saya turun itu nggak tahu cara bagaimana saya turun itu ke bawah. Tahu-tahu saya udah nggak sadar. Pingsan, Bapak. Nah, betul. Tahu-tahu nyampe sini sudah anak saya udah di keranda ya. Saya udah pingsan lagi. Udah nggak sempat cuman sekilas dibukain wajahnya anak saya ini. Sekilas nggak lama sih. Cuman sekilas aja gitu sudah pingsan lagi. Jadi nggak sempat lihat anak saya dengan sempurna. Lutfia ini memang biasa nonton bola atau enggak? Ini pertama kali justru? Iya, pertama kali dan yang terakhir kali. Pertama kali dan terakhir kali ya? Iya. Terus adek gimana sekarang? Berarti adek siapa namanya? Ismi. Ismi gimana? Kakaknya nggak ada apa? Benar-benar terpuruk Oh, apa? shock itu, shock is. Kalau si Ismi sih mungkin melebihi dari saya. Iya. Karena dia yang kumpul tiap hari. Apa yang disampaikan Ibu? Mungkin bisa wakilin biar kita juga ngerti gimana perasaan adiknya Via. Ngomong apa memang Ismi? Sempat ngomong gini Mbak, kenapa kok nggak aku aja yang meninggal gitu. Nah. Sempat fotonya almarhum kakaknya ini nggak boleh diambil karena biarpun dia lagi tidur fotonya tetap nempel di ini. Iya, bawa tidur. Akhirnya aku pun bertemu dengan Ismi, adik dari Lutfia. Ismi tidak mampu menahan air mata saat mengungkapkan kerinduannya kepada sang kakak. Kalau kakakmu masih ada yang pengen disampaikan buat terakhir kalinya? Seandainya kakak dengar. Ya aku cuma mau minta maaf karena aku punya salah. Boleh diunjukin ke ini bener ya? Nih kakak ya, ini foto yang dipegang terus ya. Tadi boleh diulang kalau paling kangen apa dari kakak yang cantik ini?
Sweetheart, sekarang aku sudah bersama dengan Alfa dan juga Diki yang pada saat kejadian tersebut ada di stadionnya ya, ada di tempat kejadian. Alfa boleh ceritain nggak ke kita waktu di saat kejadian, Alfa posisinya di mana? Ini kan lapangan, nontonnya sama siapa? Sama ini. Sama saya sama teman-teman berempat. Waktu itu posisinya di gate 3. Pintu 3. Pintu 3. Berarti pada saat kejadian akhirnya di pintu 3 kamu kemana tuh? Kan ada penembakan gas air mata dan lain-lain. Tuh kalian kemana? Nyari tempat aman. Nyari tempat aman. Yang Mau- terkena gas air Mau mata. keluar nggak bisa. Mau keluar nggak bisa karena? Karena Dia sudah desak-desakan itu. Oh oke, udah desak-desakan. Ya, banyak orang bingung kan soalnya kena gas air mata dari sisi mana-mana. Panik juga kan. Terus setelah itu berapa lama kira-kira sampai akhirnya kalian berhasil keluar dari situ? lama. Lama? Oh berjam-jam? Enggak. Enggak? Enggak. Banyak kalian saat itu ngeliat ada orang bergeretakan? Banyak. Banyak. Banyak yang riwa-riwi digotong. Banyak yang tidur di depan pintu. Gak tahu pingsan atau kata gak tahu. Oh jadi semua pintu tuh isinya orang semua, jadi Iya. kalian Iya. nggak bisa keluar karena isinya orang semua berdesak-desakan. Iya. Kalau Alfa sendiri pasca kejadian itu apa yang kamu rasain? Takut sih, trauma. Kalau Alfa sendiri apa yang ada di pikiran Alfa sekarang sampai kayaknya sulit banget untuk ngungkapin pakai kata-kata? Meskipun selamat bisa lolos, bisa keluar Kanjuruhan, tapi masih kepikiran, tiba-tiba langsung kepikiran yang banyak yang meninggal itu. Ini pintu keluarnya ngelewatin banyak orang yang tidur di lantai sama wajahnya bengkep. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan buat teman-teman semuanya? Dengan kejadiannya ini, saya harap supporter Indonesia bisa bersatu dan lebih mementingkan nyawa daripada pertandingan. Itu karena itu cuma pertandingan biasa. Tidak ada yang lebih berharga daripada nyawa. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan ini tidak terulang kembali. Terima kasih banyak Diki, aku pamit dulu. Terima kasih Alfa. Terima kasih. Kehilangan orang yang kita cintai membuat kita belajar untuk ikhlas. Itulah rangkaian perjalananku mendengarkan curahan hati para korban dan keluarga korban hanya untuk para sweetheart. Kita tahu bahwa supporter merupakan pemain ke-12 bagi tim sepak bola dimanapun, dan tentunya menjadi hal yang sangat menyedihkan ketika supporter mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya. Kita juga punya sebuah tayangan di mana ini ada Aremania, ini fans atau supporter dari Arema FC kemarin ketika terjadi kerusuhan di Kanjuruhan mendapatkan tembakan gas air mata. Kita akan saksikan yang satu ini. Sudah hadir bersama kita Dokter Nahda. Selamat malam Dokter Nahda. Terima kasih banyak ya sudah hadir pada malam hari ini. Jadi tadi kita bisa lihat kalau ternyata supporter pada saat itu ditembaki oleh gas air mata. Sebenarnya mungkin untuk orang awam seperti kita kurang begitu paham. Gas air mata itu sebenarnya isinya apa? Air, gas atau apa sih dok? Ada senyawa CN dan CS. Itu ada 10% CN, 10% CS. Oke. Di mana konsentrasinya semakin tinggi, durasinya pendek sekalipun diberikan itu semakin berbahaya untuk tubuh. Jadi semakin konsentrasi rendah walaupun diberikan jangka panjang itu sebenarnya lebih aman. Dan biasanya kalau di luar negeri ya, saya baca jurnal itu kalau gas air mata diberikan itu harus di tempat yang benar-benar terbuka. Jadi biasanya kerusuhan di jalan, mungkin kalau misalnya di stadion, di lapangannya. Tapi apa sih biasanya yang dirasakan seseorang ketika dia terkena tembakan gas air mata?
Jadi kalau efek secara langsungnya pada saat itu untuk mata bisa merah, bisa berair, pandangannya bisa kabur. Harusnya sementara ya ini kalau yang efek sementara. Hidungnya berair atau rinore, tenggorokannya kering, bisa sampai sesak pernafasan gitu. Untuk jangka panjangnya dari studi juga sudah menjelaskan, jadi ada nih sebenarnya tuh harus hilang dalam beberapa waktu saja. Cuman direportkan pada jurnal tuh ternyata memang ada kasusnya meninggal karena gas air mata itu juga banyak. Oh, dalam jurnal ditemukan juga ada beberapa kasus meninggal karena gas air mata. Betul, betul. Dok, apa yang harus dilakukan apabila terkena gas air mata? Yang pertama harus langsung menjauhi sumber gas. Kedua, melepaskan semua pakaian karena itu terkontaminasi dan gas itu tetap ada partikel kecil yang menempel di baju. Jadi langsung dibilas semuanya, muka, badan semua dibilas sampai 10-15 menit dengan air mengalir. Setelah itu baru kita berikan obat-obatan suportif. Jadi kalau gejalanya gatal, iritasi pada kulit, dikasih obat gatal. Kalau ada yang merasa nyeri di bagian mana, dikasih anti nyeri. Sejauh ini hanya bisa suportif. Oke, sekali lagi kami berharap bahwa ini akan menjadi kejadian terakhir di dunia sepak bola tanah air. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Heart to Heart. Curahkan isi hati.